Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini dapat kita kembali belajar bersama melalui pembelajaran dari ini untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Oke, baiklah, untuk mengambil berkahnya dulu sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah. Baik, kita hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat model. Nah, sekarang hari ini kita bagaimana menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum itu apa sih? Nah, oke, sebentar. Ustaz share screen. Nah, oke. Kelihatan kan? Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah untuk menentukan nilai optimum fungsi objektifnya. Kemudian, menyelesaikan permasalahan matematis dari sistem perjadasamaan linier dua variabel. Nah, jadi nilai optimum fungsi objektif itu sendiri adalah, ingat nilai optimum itu apa kemarin kata Ustaz? Di awal sempat susah singgung. Optimum itu bisa apa? Bisa nilai maksimum dan bisa nilai minimum. Minimum. Oke. Nah, fungsi objektif itu sendiri adalah sebuah fungsi yang menjelaskan tujuan, entah itu bisa meminimumkan atau memaksimumkan. Dalam artian ditentukan keduanya. Nah, berdasarkan pembatas atau kendala. Kendala ini maksudnya sistem pertidaksamaannya. Baik itu entah satu pertidaksamaan ataupun dua ataupun lebih. Nah, nilai fungsi objektif ini yang disimbolkan dengan X dan Y adalah AX plus BY, di mana A ini adalah sebuah koefisien dan X ini adalah variabel, kemudian B ini juga koefisien dan D ini adalah variabel. Jadi semuanya tergantung dari nilai X dan Y yang diberikan. Nah, kemudian langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum itu apa aja? Nah, oke. Yang pertama, kita tentukan titik potong masing-masing pertidaksamaan dari sistem pertidaksamaan. Maksudnya ini menentukan yang kotak-kotak kemarin, yang sebelum kita menentukan daerah penyelesaian kan ada. Nah, menentukan titik potong masing-masing pertidaksamaan, yang kotak-kotak kemarin tuh, supaya bisa membentuk yang namanya garis. Kemudian tentukan daerah penyelesaian atau DP-nya. Nah, nanti kita bisa menentukan DP-nya berdasarkan ketentuan yang sudah ada, baik menggunakan pendekatan ataupun penggunaan arsiran. Jika lebih dari kemana, yang kurang dari kemana, gitu. Kemudian langkah yang ketiga adalah tentukan koordinat titik pojok. Artinya ini kita akan menentukan titik yang didapat. Misalnya sudah didapat DP-nya tadi, daerah penyelesaiannya, baru kita tentukan titik A berapa titiknya, misalnya 0,3, B-nya berapa, dan C-nya berapa, dan seterusnya. Nah, terakhir, yang keempat itu menentukan nilai objektifnya. Dari nilai koordinat titik pojok yang didapat tadi, kita substitusikan ke nilai fungsi objektifnya. Nah, dari situ baru kita bisa menemukan nilai optimumnya, entah itu maksimum ataupun minimum, sesuai pertanyaan yang diberikan. Oke, dari sini ada yang tanyakan dulu? Gimana? Soalnya Agib? Ada yang tanyakan? Tidak ada, Ustaz. Oke, sekarang Ustaz yang tanya. Jika daerah penyelesaiannya lebih dari, kemana arah arsirannya harusnya? Yang seharusnya? Yang minggu lalunya? Ayo. Jika lebih dari? Ke atas. Kanan Ke? atas. Kanan atas. Kanan atas, oke. Kemudian garisnya kalau lebih dari, garisnya penuh atau putus-putus, Agib? Gimana, Gib? Ayo.
Kemana kalau lebih dari? Kemana? Arahnya? Ke, bukan arahnya sih, tapi putus. Kalau kurang dari sama dengan kemana, Saleh? Kiri bawah. Oke, kiri bawah. Garisnya berarti apa? Kalau dia pakai sama dengan? Penuh. Ya, penuh, betul. Oke, itu tadi langkah-langkahnya. Nah, sekarang supaya lebih jelas, Ustadz akan memberikan ilustrasi contoh seperti ini. Tentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan atau fungsi objektifnya, maksudnya di sini, itu dari fxy 4x tambah 5y dengan kendalanya atau sistemnya adalah x tambah 2y kurang dari 10, kemudian x tambah y kurang dari sama dengan 7, x-nya lebih dari sama dengan 0, dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke. Kita coba kerjakan ya. Bentar ya. Oke. Kita tutup dulu ya. Share screen-nya. Nah, oke. Kita pakai tulis. Nah, ini kelihatan kan? Kelihatan, Ustaz. Oke. Nah, tadi tentukan nilai maksimum. Ditanya nilai maksimum ya. Nilai maksimum. Dari fungsi objektifnya ada fx-nya itu adalah 4x tambah 5y. Kendalanya itu ada x tambah 2y kurang dari sama dengan 10. Kemudian x tambah y itu lebih dari, kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 7. Oke. Kurang dari sama dengan 7. Kemudian x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke. Kalau kita buat titik koordinat dari perpotongan ini berarti gimana nih? Oke, yang pertama kita buat dulu yang x plus 2y. X plus 2y itu kurang dari sama dengan 10. Berarti kalau kita buat kotak seperti hanya penyelesaian sebelumnya, kita ada 3 ya. Nah, sini x, sini y, sini x, y. Kalau x-nya 0 berarti y-nya yang ini. 5, Ustaz. Y-nya 5, betul. Kalau y-nya yang 0, x-nya berarti berapa? 10. 10. Good. Berarti titiknya ada 0,5 dan 10,0. Ini untuk yang pertidaksamaan x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Oke, selanjutnya yang x plus y kurang dari sama dengan 7. Bagaimana kalau yang ini? Bagaimana kalau yang ini? Oke, ini 2 aja ya. Nanti sisanya di bawah modnya. Berarti x-nya, kalau x-nya 0, y-nya berapa? 7. 7. Kalau y-nya yang 0, x-nya? 7. 7. Berarti dapatnya 0,7 dan 7,0. Oke, sekarang kita gambarkan grafiknya.
untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Itu ketemunya ada 5, ada 10, Y-nya paling tinggi berarti 7. Berarti nggak apa-apa ke atas banyak. Karena nggak ada yang minus, ke kanan semuanya. Di sini kita anggaplah di sini ada 5. 7 aja ya, langsung 7 sama 10. Oke, 5 deh, per 5. Di sini 5, lalu 7. Kemudian di sininya ada di sini 5, di sini 10, di sini langsung. Oke. Titik yang pertama garisnya adalah 0,5 dan 10,0. Berarti di mana garisnya? X-nya 10, Y-nya 5 berarti. Berarti di sini X-nya 5, Y-nya 10. Itu di sini ya. Terbalik ya? Ya, terbalik. X-nya 10, Y-nya 5. Itu di sini ya. Garisnya penuh. Karena dia pakai sama dengan. Oke. Daerah penyelesaiannya kemana? Atau garis dulu deh. Semuanya garis dulu deh. Yang satunya lagi berapa tuh? 7 ya? 7 dengan 7. Di sini. Oke. Sekarang kita garis yang lawannya supaya bisa melihat yang mana yang daerah penyelesaian. Oke, saya ganti warnanya dulu. Oke, yang pertama yang persamaan ini. 5 dan 10. Berarti persamaannya ini. Oke, ini kurang dari sama dengan, berarti arah daerah penyelesaian ini diarsir kemana? Kalau kurang dari sama dengan? Kiri bawah. Bawah kiri ya. Kita arsir lawannya supaya bisa kelihatan. Berarti ke kanan atas. Oke. Arsir di sini. Oke. Selanjutnya kita arsir lagi yang satunya. Kita ubah lagi warnanya supaya kelihatan. Oke. Sekarang yang satunya juga kurang dari sama dengan. Berarti kemana arahnya? Yang ini ya. Nih. Kiri bawah. Kiri bawah lagi. Berarti lawannya ke atas. Kanan atas. Oke. Nah, berarti yang nggak kena arsiran itulah daerah penyelesaiannya. Berarti di mana? Yang nggak kena daerah penyelesaian. Yang nggak kena arsiran. Di Bawah. Oke, di sini. Daerah penyelesaian atau DP. Nah, dari sini kita bisa menentukan titik koordinat titik pojoknya. Berarti ada berapa titik nih kira-kira? Agib? Ada berapa titik? 1. Mana lagi? 3 titik. 2. Ini di sini ya, perpotongan 3 sama sini 4. Ada 4 titik. Walaupun ini dia 0,0 nih tetap dibuat ya. Karena dia maksimal. Beda kalau minimum. Kalau minimum nggak usah dibuat karena otomatis 0 yang paling kecil. Nah, karena di sini besar, otomatis yang di 0 nggak apa-apa dibuat. Bentar, sebiasa. Nah, deh. Oke, kita tentukan atau kita buat kotak untuk menentukan fungsi optimumnya. Oke. Saya kasih kotak ya. Sini titik pojoknya. Oke. Di sini titiknya. Dan di sini fx-nya. Itu ada 4x tambah 5y. Oke. Titik yang pertama, misalkan kita di sini simbolkan sebagai A, yang ini B, yang ini C, dan yang ini D. Berarti titik A berapa gitu? 0,0. Ya, 0,0. Titik B berapa Soleh? Bisa dilihat titik B. Kalau titik C nggak bisa, kita harus cari. B berapa? Soleh? Titik B? 7,0.
7,0 betul. Yang C kita skip dulu, nanti kita cari menggunakan eliminasi substitusi ataupun keduanya boleh. Yang D dulu, yang D bisa dilihat tuh berapa D? 0,3. Ini 5 bukan 3. 5. Ya. 0,5. Ya, itu 0,5. Yang C kita cari dulu ya. Yang C ini perpotongan antara kedua garis ini. Berarti pertidaksamaan ini kita ubah dulu jadi bentuk persamaan supaya bisa dieliminasi ataupun disubstitusi. Oke. Kita kerjakan di sini. X tambah 2Y itu sama dengan 10. Lalu X tambah Y itu sama dengan 7. Nah, dari sini ada yang bisa habis enggak? Entah X atau Y-nya. Ada yang bisa habis? Ada? Ada ya. X-nya akan habis kalau kita kurang. Oke. Kalau kita kurang X-nya habis, berarti Y sisa berapa? 2Y kurang Y? Y. Y. 10 kurang 7? 3. Ya, betul. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai X-nya, kita substitusi aja nilai Y3 ini ke salah satu persamaan ini. Oke, ke bawah aja supaya lebih mudah. Berarti X tambah Y sama dengan 7. Dan X tambah 3 itu sama dengan 7. Berarti nilai X berapa? 7 dikurang 3. Maka nilai X adalah 4. Nah, didapatlah titik X-nya 4, Y-nya 3. Berarti baru kita isi di sini. X-nya 4, Y-nya 3. Setelah itu baru kita substitusikan titik pojok yang didapat ke fungsi objektifnya. 4X tambah 5Y berarti sama aja dengan 4 dikali 0. X-nya kita ganti dengan 0. Tambah 5 juga dikali 0. Berapa hasilnya? 0. Yang kedua, 4 dikali 7 ditambah 5 dikali 0. Berapa hasilnya? Berapa? Berapa Agib, Soleh? Berapa tadi, Ustaz? Nih, 4 dikali 7 tambah 5 dikali 0. 28. Oke, 28. Yang ketiga ada 4 dikalikan dengan 4 ditambah 5 dikali 3. Berapa? 30? 31. 31. Dan yang terakhir 4 dikalikan dengan 0 ditambah 5 dikali 5. Berarti hasilnya 25. Oke, 25. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum dari fungsi ini ada berapa nilai maksimumnya? Nilai maksimum? Ada Maksimum itu nilai apa? Yang paling apa? yang paling besar, Ustaz. Oke, berarti dari sini berapa yang paling besar? 31. Oke, 31. Kalau ditanya titiknya berarti? 4,3. Oke, 4,3. Nah, sampai sini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Oke. Soleh gimana Soleh? Tidak ada, Ustaz. Oke, kalau nggak ada Ustaz yang tanya. Tadi kata Ustaz gimana cara menentukan jika titik yang diketahui di antara perpotongan? Diapakan kata Ustaz tadi? Eliminasi. Diapakan? Ayo. Eliminasi, Ustaz. Oke, eliminasi atau disubstitusi. Apa yang dieliminasi atau substitusi? Titik. Apanya? Titik B dan Bukan. Nih, pertidaksamaannya. Kita ubah jadi bentuk persamaan. Persamaan garisnya. Kan awalnya bentuknya pertidaksamaan, kita ubah jadi bentuk persamaan.
supaya bisa dieliminasi sama di substitusi. Setelah itu baru bisa menentukan titik optimumnya. Oke, silahkan ditulis dulu. Jika yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Ditulis. Nah, ingat, ini tergantung nanti soalnya. Jika di sini maksimum, berarti lihat yang paling besar. Jika dia minimum, maka lihatlah yang kecil. Sesuaikan minyak. Jangan di sininya minimum, kalian sebutkan di sininya maksimum. Balik. Jadi harus disesuaikan dengan permintaan dari soalnya. Oke. Gimana sudah? Soleh Agib? Sudah ya? Oke. Sudah, Ustaz. Sudah. Soleh sudah. Sudah Soleh? Sudah ya? Oke, kalau sudah. Sampai sini mengerti kan? Insya Allah mengerti, Ustaz. Oke. Siap-siap. Sudah siap? Kita main permainan. Supaya lebih seru. Agib sudah siap? Sudah, Ustaz. Oke. Soleh perhatikan. Di sini nanti sejenis kayak kuis ya. Ustadz berikan soal, entah itu soal ini bisa jawabannya benar atau salah. Nah, nanti siapa yang bisa jawab duluan, dia yang mempunyai hak. Misalnya, Ustadz kasih soal misalnya, 2 tambah 5 itu sama dengan 7. Ternyata Agib yang jawab duluan, benar kata Agib. Nah, ketika Agib sudah jawab benar, otomatis Soleh harus jawab yang salah. Salah kata Soleh, berarti. Nah, siapa yang paling tepat di antara kedua itu, dia aman. Nah, yang nggak tepat, dia bantu Ustadz jawab di sini. Penyelesaiannya gimana? Oke, siap. Paham maksudnya? Paham? Paham. Oke, siap ya. Cepat nih, siapa yang cepat duluan, dia yang punya hak jawab. Soalnya adalah simpel aja kok. Min 8 ditambah 9 tambah. Nah, berapa? Benar atau salah? Ayo, siapa duluan? Ayo, siapa yang cepat, dia yang punya hak.
Ayo. Ayo. Benar apa salah? Ayo, Soleh, Agib. Ayo. Benar apa salah? Sebut aja. Saya nggak nanya hasilnya, yang penting benar apa salah gitu. Ayo. Soleh, Agib. Salah apa benar? Kita buktikan nanti di sini. Cuman siapa yang bantu saya jawab, intinya gitu aja. Siapa yang tepat, dia aman. Siapa yang enggak, dia bantu jawab. Intinya sama-sama menguji pemahaman kalian gitu. Ayo. Salah. Salah. Oke. Soleh bilang salah, berarti otomatis Agib jawabannya benar. Siap-siap terima ya, siapa yang bantu Ustaz. Oke, kita uji. Ini yang mana dikerjakan duluan? Yang mana yang dikerjakan duluan nih? 9 dikali min 6. Berapa nih? Min 54 ditambah min 8 ditambah 13. Berarti berapa nih? Di sini tambah 8 dapatnya 62 minus 62. Di sini kurang 13. 12 kurang 3 9. 5 kurang 1 4. Jawabannya benar. Min 49. Berarti Soleh yang bantu saya jawab. Walaupun Agim nggak jawab, cuman jawabannya ini benar. Berarti Soleh yang bantu Ustaz jawab ya. Siap-siap Soleh. Oke, saya bersihkan. Oke, pertanyaannya adalah tentukan nilai minimum dari 2x tambah 3y. Dengan fungsi kendalanya apa aja? Yaitu 3x tambah y lebih dari sama dengan 9. Kemudian 3x tambah 2y itu kurang dari sama dengan 12. Lalu ada x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Oke. Kelihatan kan soalnya? Oke, bantu Soleh. Apa yang pertama-tama dikerjakan? Karena Soleh salah tadi. Soleh? Ayo. Pertama-tama buat apa Soleh? Tentukan titik potong untuk membuat garisnya. Oke, ada 3 ya. Oke. Di sini untuk yang garis yang pertama dulu. Yang ini 3x plus y lebih dari sama dengan 9. Berarti x, y, dan x, y. Berarti kalau x-nya 0 berapa y-nya Soleh? 9. Oke, 9. Kalau y-nya yang 0, x-nya? 3, betul. Jadi titiknya ada 0,9 dan 3,0. Yang kedua, yaitu 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Kalau kita buatkan lagi tabelnya, berarti x, kalau x-nya 0, y-nya berapa? Ayo. 6. Oke, 6. Kalau y-nya yang 0, x-nya berapa? 4. Berarti titiknya ada 0,6 sama 4,0.
Nah, baik. Dari sini bisa kita buat gambar untuk menentukan daerah penyelesaian. Oke. Sekarang biarkan Soleh yang bicara. Gimana cara menentukannya nih? Oke, saya tuliskan dulu angka-angkanya. Di sini ada 4, 6, 3, 9 ya. Berarti di sini tuliskan biar aja. Lipatan 2 deh. 2, 5, 6. Cukup 8. Sini 2, 4. Dan sini. Nggak apa-apa beda, yang penting punya angkanya gitu. Oke. Garis yang pertama di mana Soleh letaknya? Garis yang pertama. Ayo. Di mana letaknya? X-nya berapa, Y-nya berapa? Sebut. Soleh. X-nya 3, Y-nya 9. Ini lupa ya. Berarti di sini. Garisnya penuh atau putus-putus Soleh? Lagi bantu Gib. Berarti nih Penuh. penuh ya. Garis yang kedua di mana? Garis yang kedua. Garis yang kedua di mana? Di mana? X-nya 4. 4. Y-nya 6. No. Oke, kita garis. Sekarang kita tentukan arsirannya. Kita ganti warna. Ini warna merah. Oke. Garis yang pertama dulu yang ini, yang 9 ketiga nih. Itu tandanya adalah lebih dari. Berarti arah arsirannya kemana? Lebih dari sama dengan? Kan atas, kan Kan atas. Oke, kita arsir yang lawannya berarti ke? kiri bawah. Di kiri bawah. Sekarang yang satunya, yang 6 sama 4 ini, itu dia kurang dari sama dengan. Berarti arah arsirannya kemana? Kiri bawah. Ke kiri bawah. Lawannya berarti ke kanan atas. Atas. Nah, di mana yang nggak kena arsir? Disitulah daerah penyelesaiannya. Berarti di mana daerah penyelesaiannya? Yang mana daerah penyelesaiannya? Yang bawah. Oke, yang ini ya, yang polos nih. Ini DP-nya, daerah penyelesaian. Oke, dari sini kita bisa tentukan titik pojok yang kita dapat. Ada berapa titik? Ada berapa titik? Untuk menentukan titik optimumnya? 4 titik. 4 atau 3 atau 2? 3. Oke, 3 ya. 2X tambah 3Y. Titik yang pertama misalnya di sini adalah A, di sini adalah B, dan di sini ini perpotongannya C. A-nya berapa? A-nya 3,0. 3,0, betul. Yang B-nya? B-nya bisa dilihat tuh, kelihatan B-nya. 4,0. 4,0. Yang C? Yang C? Ayo yang C coba cari. Pakai
eliminasi substitusi dengan mengubah kedua bentuk pertidaksamaan jadi persamaan. Itu langsung bisa habis X. Kalau kalian kurang, X-nya bisa habis langsung. Ayo, berapa nilai C-nya? Supaya bisa kita dapat menentukan nilai optimumnya. Ayo coba hitung. Berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Biar kita masukkan. X-nya berapa, Y-nya berapa. Sudah ketemu? Gimana? Soleh, Agib? Sudah? Dapat berapa titiknya? X-nya berapa, Y-nya berapa? Berapa? Ayo. Oke, dibantu sedikit nih. 3X tambah Y itu sama dengan 9. Lalu 3X tambah 2Y itu sama dengan 12. Nah, kurangkan langsung. Ini habis. Sisanya ini. Ketemu tuh Y-nya berapa? Dapat? Sudah ya? Berapa Soleh, Agib? Oke, Y dikurang 2Y berarti min Y. 9 dikurang 12 berarti minus 3. Maka nilai Y-nya adalah sama dengan 3. Sekarang tentukan nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya di atas deh. 3X tambah Y sama dengan 9. Berarti nilai Y-nya kita masukkan atau substitusikan 3 tersebut. Berarti 3X sama tambah 3 sama dengan 9. Berarti 3X sama dengan 9 dikurang 3. 3X-nya sama dengan 6. Berarti nilai X sama dengan 2. Oke, 2. Maka ketemulah nilainya. X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Berarti 2,3. Baru kita substitusikan ke fungsi objektifnya. 2X tambah 3Y. Sama aja artinya dengan 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 0. Maka sama dengan 6. Lalu 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 0. Hasilnya adalah 12. 12. Dan yang terakhir, maaf ini clear ya. 2 harusnya. 2 dikali 4, maaf. 2 dikali 4. Berarti berapa di sininya? Oke, 8. 8. Bentar, saya hapuskan. Ya. Oke, 2 dikalikan 4. 3 dikali 0 tadi ya. Yang terakhir, 2 dikalikan 2 ditambah
3 dikali 3. Berarti hasilnya berapa hasilnya? Berapa? 10. 2 kali 2? 4. Tambah 3 kali 3? 9, bukan 6. Berarti hasilnya? 13. 13. Pertanyaannya tadi apa? Nilai minimum. Berarti yang mana nilai minimumnya? Oke, kesimpulannya di sini. Jadi, 6. ya, nilai minimum dari fungsi objektifnya yaitu 2x tambah 3y itu adalah berapa tadi? 6. 6 dengan titik 3,0. titiknya berapa? 3,0. 3,0. Nah, jadi di sini dia minimum ya, perhatikan. Kalau yang tadi maksimum. Jadi yang minimum yang kecil berarti yang ini yang paling kecil nih. Kalau 13 kan paling besar. Sesuaikan dengan pertanyaannya. Intinya cara pengerjaannya hampir mirip saja caranya. Cuman tinggal menentukan di akhirnya lihat yang paling besar atau yang paling kecil. Intinya gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi? Atau ada yang kurang dipahami? Silahkan. Yang ini tadi paham enggak? Ketika nih menentukan titik potong di antara perpotongan garis harus dieliminasi satu sini, paham enggak maksudnya? Insya Allah paham Ustaz. Oke. Paham ya? Oke, silahkan dicatat dulu. Sudah? Sudah, Gip? Soleh? Sudah. Oke, Sudah, Ustaz. baik. Ya. Nah, untuk selanjutnya, Ustadz kalian minta untuk mengerjakan ini deh. Di buku masing-masing coba. Bisa enggak? Diketahui fungsi objektifnya adalah bentar. Diketahui fungsi objektifnya adalah 8x plus 10. Y. Nah, dengan kendalanya atau sistem pertidaksamaannya, sama aja ya. Itu yang pertama ada 5x plus 4y itu lebih dari sama dengan 20. Dan yang kedua ada 9x ditambah 8y itu kurang dari sama dengan 72. Dengan x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Ayo coba kalian tuliskan di buku. Saya mau lihat hasilnya. Berapa nilai minimumnya? Nilai minimum ya.
Lupa saya nulis tadi. Nilai minimum dari coba, ayo. Berapa? Coba tentukan. Yo, paham enggak? Ini sambil menguji pemahaman kalian ya. Sampai sejauh mana sudah kalian pahamnya. Oke. Sudah dapat ketemu nilai minimumnya? Nanti kita buktikan di sini apa yang siapa yang benar, atau kedua-duanya benar, atau ada yang salah. Ini akan menunjukkan pemahaman kalian. Sudah terbantu nih sampai sini. Gimana? Sudah ketemu Soleh, Agib? Sudah dapat? Berapa nilai minimumnya? Atau kalau nggak sampai situ, titik koordinatnya aja atau titik pojoknya berapa? Sudah ketemu? Sudah, Ustaz. Berapa? 0 yang 5x tambah 4y itu 0,5 0,5. Nih. X-nya 5 atau Y-nya 5 ya? Di sini Y-nya 5. 4. Oke. Ini Itu Y-nya 9, Ustaz. 8. oke. Dua. Udah. Titik koordinat di sini dapat gap, titik pojoknya yang sudah berkotak. Soleh atau Soleh yang dapatnya? Yang ini.
Di sini fx-nya y tadi 8x plus 10y. Berapa titiknya? Ada A, ada B kemungkinan, ada C. Yuk. Ketemu? Oke, garisnya itu ditentukan dulu deh. Berapa garis ini? 5 dan 4. X-nya 4, Y-nya 5. Berarti di sini ya. Karena dia pakai sama dengan, berarti dia penuh. Nah, selanjutnya, yang satunya lagi ada 9 dan 8. Berarti X-nya 8, Y-nya 9. Di sini ya. Nah, kemungkinan ada sekitar 4 titik kemungkinan besar. Jadi sampai ada di sini. Sudah dapat Soleh, Agit? Titik koordinatnya aja. Oke, bantu sampai DP deh. Daerah penyelesaiannya tentukan. Oke, yang ini ya, kemana arah sirannya? Kanan atas. Sebentar, saya ganti warna. Oke. Dia lebih dari atau kurang dari? Dia lebih dari ya. Iya. Berarti kan atas lawannya aja kita arah share gitu. Iya. Berarti kiri bawah ya lawannya. Sekarang yang satunya itu yang kurang dari. Berarti kemana arah sirannya? Kanan atas. Kanan atas. Di kanan atas. Berarti daerah penyelesaiannya yang mana? Yang ya, Tengah. tengah ya ini. DP, daerah penyelesaian. Nah, berarti ada 4 titik nih. Ini, ini, dan yang ini. Karena ini ada perpotongan, ada satunya dulu. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Berarti kalian bisa mudah menentukannya. Ayo coba tentukan Iya. sampai dapat nilai maksimum minimumnya. Karena nggak ada perpotongan juga nih, mudah nih. Ayo, berapa? Nilai minimum. Sudah ketahuan titiknya nih. Nggak perlu eliminasi, substitusi nggak perlu lagi. Karena sudah di ujung-ujung semuanya. Tinggal kalian mau pilih yang mana yang A. Sebenarnya untuk menentukan titik yang mana yang A, yang B, boleh aja yang mana. Yang penting di sininya betul nanti menyebutkannya. Misalnya pian sininya A. Berarti A-nya nanti 8,0. Di sini jadi D boleh aja, nggak masalah. Karena yang kita lihat kan nilai minimumnya. Bukan masalah ABC-nya, bukan. Ayo. Berapa? Nilai minimum. 0,4, Ustaz. Apa namanya? Selesaikan sampai akhir dapat dulu. Sampai di sininya nanti. Ini berapa nih sampai ketahuan nilai minimumnya? Coba. Ketemu? Ayo. Dapat enggak? Sudah dapat? A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Dari sini sudah bisa kelihatan kira-kira siapa yang jadi nilai minimumnya. Sudah?
Berapa Gib, Soleh? Ayo. Berapa? Sudah ketemu? Berapa Gib, Soleh? Ayo. Berapa yuk? A-nya tadi 4,0. Oke, boleh. B-nya berapa B-nya? Soleh, Agib. 0,9. Di sininya berapa? Sudah dapat ketemu nilai minimumnya? Sudah. Berapa? Berapa? Tunggu dulu, Ustaz. Nilai bukan titiknya, nilainya. Nilainya adalah Soleh, berapa Soleh? Sudah ketemu? 32 Mas. Ya betul, 32. Oke, kita coba lanjutkan yang ini. B-nya berapa B-nya? Oke, misalnya yang ini A, B, C ya. A, B, C-nya di sini. B-nya. A-nya 4,0, B-nya 8,0, C-nya 0,9. Ini C-nya usah letak di atas. Yang D-nya 0,5. Yang ini berarti 8 dikalikan dengan 4 ditambah 10 dikali 0. Berarti hasilnya 32. 32. Yang ini 8 kali 8 tambah 10 kali 0. Berarti hasilnya 64. 64. Oke. Di sini 8 dikali 0 ditambah 10 dikali 9. Hasilnya 90. 90. Yang terakhir 8 dikali 0 ditambah 10 dikali 5. Berarti 50. Dari sini kelihatan nilai minimumnya berarti adalah 32. Jadi nilai minimum dari fungsi objektif 8x tambah 10y itu adalah 32. Di titik berapa? Titiknya berapa? Di titik berapa? Soleh, Agib. Titiknya adalah 10. Misalnya 10 ya. Titiknya adalah 4,0. Selesai. Oke. Nah, oke, mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan lagi sebelumnya? Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada lagi. Oke. Baik, kita refleksi atau simpulkan sama-sama pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi, kita menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum tadi bisa apa aja, berupa apa? Nilai optimum tadi bisa minimum atau Maksimum. Oke, maksimum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya tadi apa aja? Ayo, ingat enggak? Yang pertama tentukan apanya? Tentukan titiknya. Oke, titik potong untuk menentukan apanya? Yang ini disebut apa nih? Titik Untuk potong menentukan daerah penyelesaian. Oke, garis dulu. Titik potong untuk menentukan garisnya
Setelah itu baru kita menentukan daerah penyelesaiannya. Setelah dapat daerah penyelesaiannya, baru kita bisa menentukan apa? Nih, apa namanya tadi nih, yang ini. Titik pojoknya. Nah, setelah dapat titik pojok, baru bisa kita menentukan nilai optimum. Optimum, betul. Nah, jadi kita sudah mengenal apa itu nilai optimum fungsi objektif, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya gimana. Nah, sama yang terakhir, nanti kalau bisa juga ditanya bukan nilai minimum, tentukan misalnya titik di mana dia maksimum, berarti titik ini yang disebutnya, titik yang ininya, bukan nilainya ya. Dia menyatakan tentukan titik di mana dia maksimum. Misalnya di sini maksimumnya adalah 90, berarti titiknya adalah 0,9 gitu. Bisa jadi nggak ditanyanya minimumnya, cuman titiknya ditanyanya, bisa juga. Cuman cara penyelesaiannya kurang lebih seperti ini langkah-langkahnya. Masih sama gitu. Oke. Terakhir, saya tanya, tadi gimana jika menentukan ada di sini perpotongan di antara titik? Cara apa tadi? Ini eliminasi substitusi. Oke. Yang pertama sebelum dilakukan eliminasi substitusi diapakan? Diubah ininya dalam bentuk jadi persamaan. Ingat, diubah jadi persamaan. Baru bisa dibuat. Gitu ya. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya lagi nanti bisa kasihkan latihannya supaya kalian bisa belajar untuk menambah pengetahuan kalian lebih luas. Oke. Tetap semangat dalam belajar dan terus kembangkan pengetahuan kalian, wawasan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Nah, jika ada masih hal-hal yang kurang paham atau masih bingung, silahkan tanyakan ke Ustadz ya. Nah, baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membacakan surah Al-Asr. Karena ini di akhir ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya jangan lupa kerjakan latihannya tadi supaya Ustadz bisa menilai sejauh mana kemampuan kalian terhadap pemahaman ini. Oke. Salah hilapnya Ustadz mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.